Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat Pelayanan Anak atau PA GPIB. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Telaum Banua SSI Teol. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati bakti diri kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa memasuki ke dalam ruangan ibadah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6 yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini menyatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 ini kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah, ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama papa. Ada juga yang kehilangan kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, sahabat, termasuk guru, bahkan kakak lain. Sebetulnya kami masih merasa takut dan sedih, Tuhan. Tetapi kami mau membuka diri untuk Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan Mama Papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur kepadamu. Kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatu hanya dari rumah saja, sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang membuat Mama Papa menjadi sedih bahkan marah.
Padahal mereka sudah sangat kelelahan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan, bahkan membosankan, mampukan kami untuk selalu bersyukur, karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami, Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17
ayat 1 sampai ayat yang ke-9, beginilah bunyinya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan dengan sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang masyarakat. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya. Mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada orang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada minggu hari ini kita memasuki minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama berjudul Hidup sebagai Makhluk Sosial. Apa itu yang dimaksud dengan makhluk sosial? Sederhananya, hidup bermasyarakat dan berinteraksi, berhubungan satu sama lainnya dengan orang lain atau dengan sesama kita. Tentunya sebagai makhluk sosial, kita juga harus memiliki hati dan pikiran yang terbuka dalam pergaulan antar sesama kita. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Namun dalam faktanya
atau di dalam kenyataannya banyak orang yang tidak bisa membuka diri terhadap kehadiran orang lain. Apalagi ketika seseorang menyampaikan sebuah kebenaran, terkadang ada orang yang tidak mau menerima. Bahkan mungkin ada orang yang merasa dirinya hebat dan benar. Bahkan juga ada yang iri hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya manusia sebagai makhluk sosial adalah mereka mampu membuka diri, saling menolong, menerima satu sama lainnya, saling memperhatikan, saling melayani, mau menerima pendapat orang lain, mau menerima segala perbedaan yang ada. Bahkan sebagai makhluk sosial, seharusnya kita menjadi sahabat bagi semua orang, bagi sesama kita, bukan menjadi musuh atau menjadi lawan bagi orang lain. Seperti dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana ada dua tokoh pemberita Injil, yaitu Paulus dan Silas. Mereka adalah pengikut Kristus yang sangat setia di dalam memberitakan Injil Kristus dari tempat ke tempat lain, dari daerah ke daerah lain, berpindah satu ke tempat yang lainnya untuk memenangkan jiwa-jiwa manusia agar banyak yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita lihat di sini bahwa memang di dalam panggilan pelayanan Rasul Paulus, bahkan juga dengan rekan sepelayanannya yaitu Silas, banyak sekali tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca pada ayat sebelumnya, sebelum pasal 17, bagaimana mereka pun, dua orang ini sampai dipenjarakan. Ya, karena apa? Bukan karena mereka seorang kriminal, bukan karena mereka seorang penjahat, tetapi karena mereka memberitakan Injil demi nama Kristus. Pada akhirnya mereka dipenjarakan. Tetapi bersyukur mereka boleh terlepas atau terbebas dari tahanan penjara. Itu semua karena penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan pelayanan Paulus dan rekannya yaitu Silas. Nah, dalam bacaan saat ini ada muncul keributan, khususnya di kota Tesalonika. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Ternyata Bapak Ibu Saudara, terjadi kembali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Paulus dan juga rekan sepelayanannya. Di mana ketika Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat, 3 hari sabat berturut-turut ia menceritakan tentang Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit. Dialah Mesias yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang pada saat itu. Dan hasil dari pemberitaan Paulus, hasil dari pengajarannya, ayat 4 dikatakan banyak orang yang menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan juga para perempuan-perempuan yang terkemuka. Jadi hasil dari buah penginjilan, pengajaran Paulus dan Silas membuahkan banyak orang yang bertobat, mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada ayat kelima dijelaskan juga di sana bahwa orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Hal ini berarti
di tengah-tengah kecemburuan, iri hati dari orang-orang Yahudi karena Paulus dan Silas dapat menarik banyak jiwa, banyak yang menjadi pengikut Yesus. Akhirnya mereka bersekongkol dengan para penjahat-penjahat atau para preman-preman pasar di sana untuk membuat kekacauan, untuk membuat keributan di kota itu. Karena mereka tahu bahwa Paulus dan Silas tinggal di rumah Yason. Yason itu adalah seorang Kristen yang bertobat. Pada saat itu mereka cari sampai ke rumah Yason. Bahkan mereka berteriak-teriak. Tetapi mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di rumah Yason. Tetapi yang terjadi adalah justru dikatakan bahwa ayat 7, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Mengapa sampai mereka akan diperhadapkan kepada suatu sidang? Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ada raja lain yang disembah. Karena di dalam tradisi Romawi hanya ada satu yang harus disembah sebagai tuan atau Tuhan bagi mereka, yaitu kaisar, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ketika mereka mendengar bahwa ada ajaran lain, bahwa ada raja yang harus disembah dan dimuliakan, itulah yang menjadi senjata bagi mereka untuk menjatuhkan dan juga ingin menghukum Paulus dan juga Silas pada saat itu. Tetapi ayat 9 yang terakhir dikatakan, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Itulah yang mau disampaikan, bahwa hubungan relasi antara Paulus dan Silas bersama dengan Yason atau orang-orang yang baik, yang sangat menerima dan menyambut kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan ini sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus dan sangat baik? Karena kalau tidak baik hubungan itu, tentu Paulus dan Silas tidak akan ditolong, tidak akan dibantu oleh masyarakat di sekitar pada saat itu. Karena namanya menjadi makhluk sosial itu adalah bagaimana kita hidup saling membantu dan menolong sesama kita yang susah atau yang membutuhkan. Kita tidak akan mungkin hidup tanpa orang lain. Tentunya kita menyadari bahwa hidup kita juga bergantung kepada sesama kita. Ya, contohnya misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, ya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah lingkungan kita ketika ada orang acara mau menikah, ya, atau mungkin ada kedukaan, ya tentunya sebagai makhluk sosial pasti kita akan saling membantu, ya, dalam kebersamaan, membantu mereka yang akan melaksanakan suatu acara perkawinan atau mungkin ada kedukaan atau kematian. Karena suatu saat pun ketika kita mengalami hal itu, tentu kita juga membutuhkan orang lain. Ya. Jadi jangan kita merasa saya tidak membutuhkan orang lain. Saya bisa melakukannya sendiri. Yaitu suatu hal yang dikatakan omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena bagaimanapun sebagai makhluk sosial kita harus berinteraksi dalam hidup bermasyarakat dengan baik. Oleh karena itu mari kita ciptakan, hadirkan suatu relasi yang baik dengan masyarakat tempat di mana kita tinggal. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka membuat kekacauan di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu membuat keributan di tengah masyarakat, kegaduhan. Tentu kita harus hadir sebagai makhluk sosial yang senantiasa mau menolong sesama kita, yang ramah terhadap orang lain, yang senantiasa murah hati, yang berbagi dengan sesama, bukan sebaliknya. Semakin
menciptakan suasana yang tidak tertib, berkelahi, bertengkar, bermusuhan, memiliki banyak lawan. Nah, hal ini kan bukanlah satu cermin kehidupan sebagai makhluk sosial yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cobalah kita renungkan, introspeksi diri, bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, tempat di mana kita tinggal. Apakah dengan bertetangga kita sudah rukun dan harmonis? Apakah dengan bertetangga kita seringkali clash, kita seringkali ribut, kita seringkali menciptakan suasana-suasana yang tidak nyaman atau tidak aman? Kan banyak. Saat-saat ini yang terjadi adalah antar warga, masyarakat, antar tetangga. Kita seringkali gontok-gontokan, kita seringkali ribut, membuat kekacauan. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau pakai kita seperti Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun ia hadir, ia selalu disenangi oleh semua orang. Meskipun memang ada orang-orang juga yang iri hati, dengki, dan tidak suka terhadap kehadiran mereka sebagai pengikut Yesus. Di hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-62 ini, firman Tuhan juga mau mengingatkan khususnya kepada anak-anak kita bahwa anak GPIB harus taat dan menjadi berkat. Anak-anak GPIB harus menolong sesama, karena kita bukanlah makhluk individualisme, tapi kita adalah makhluk sosial. Kita ajarkan kepada anak-anak untuk mengasihi orang lain. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa bersosialisasi dengan sesama. Jangan menutup diri. Jangan hanya bergaul kepada orang-orang tertentu saja, tetapi harus bergaul dengan semua orang tanpa pandang bulu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk juga bisa saling peduli, untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa memperhatikan sesama, tanpa membeda-bedakan apapun yang saat ini mereka hadapi, perbedaan agama, ras, suku, budaya. Biarlah anak-anak kita mampu, dimanapun mereka berada, mampu menempatkan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Jangan sampai kehadiran mereka membuat ricuh, membuat gaduh, membuat keributan, atau huru-hara. Semua dimulai dalam keluarga. Kalau orang tua, kita sebagai orang tua mampu menanamkan nilai-nilai kasih, kebaikan dan kebenaran bagi putra-putri cucu-cucu kita, kita percaya ketika mereka nanti keluar bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan sesama mereka, mereka akan mampu menampilkan sikap hidup yang baik. Mereka akan mampu menampilkan suatu sikap yang ramah, sopan, dan berwibawa kepada sesamanya. Selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-62. Kiranya kita sebagai keluarga Kristen GPIB, keluarga Allah, senantiasa dapat menghadirkan kehidupan yang mau damai sejahtera dan sukacita, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Karya
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyafaat. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah yang Maha Besar. Kami sungguh bersyukur atas setiap berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang selalu hadir dalam suka dan duka, dalam perjalanan hidup dan beriman kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan di saat ini, Engkau melayakkan kami secara pribadi bersama dengan anggota keluarga kami untuk beribadah, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini, itu boleh menjadi pedoman yang mengarahkan, menuntun, membimbing kehidupan kami, menjadi pribadi yang benar-benar dapat mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, dimanapun Tuhan mengutus, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami tetap hadir untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan, khususnya dalam kehidupan kami bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi makhluk sosial yang benar-benar menjadi alat di tangan Tuhan. Kami boleh menguatkan, meneguhkan, menopang, mendoakan siapapun yang ada di sekitar kami ya Tuhan, sehingga lewat kehadiran kami boleh bersikap arif bijaksana, kami boleh bersikap lemah lembut, murah hati, menolong sesama ya Tuhan. Dan biarlah kami tidak mementingkan kepentingan diri kami sendiri atau mengutamakan kepentingan diri kami di atas kepentingan orang lain. Mampukanlah kami ya Tuhan sebagai makhluk sosial untuk bisa hidup bersama dengan sesama kami. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada permusuhan, yang ada hanyalah persahabatan yang tercipta di antara kami bersama dengan orang-orang yang di sekitar kami, tetangga kami. Biarlah kami boleh senantiasa bersikap baik dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan di saat ini kami berdoa khususnya untuk persekutuan kami GPB Jemaat Sion Jab Tenggarong. Tuhan memberkati kehidupan, pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang ada. Biarlah Engkau Tuhan selalu menopang seluruh jemaat-Mu, bahkan iman jemaat, agar di tengah-tengah segala sesuatu yang serba terbatas karena pandemi COVID-19 ini, iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tetap selalu setia mencari Tuhan dan tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Meskipun kami harus beribadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita dan juga kebersamaan kami bersama dengan anggota keluarga kami. Dan kami percaya berkat Tuhan pun senantiasa hadir dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan kondisi apapun yang terjadi di saat-saat ini. Kami mendoakan ya Tuhan,
untuk para presbiter di tengah-tengah jemaat GPB Sion Jab Tenggarong. Tuhan berkati pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, pengurus dan pelayan pelkat, pegawai kantor, bahkan juga koster. Tuhan memberkati kami semua, agar kami selalu setia dalam pengabdian kami, meskipun saat ini segala sesuatu serba terbatas, namun biarlah pelayanan kami tetap berjalan dengan baik, di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk anggota jemaat kami, Tuhan memberkati dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Pelihara kami dalam kasih setia Tuhan, jaga lindungi kami Tuhan. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan bagi kami keluarga besar GPB Jemaat Sion Jab Tenggarong. Bahkan juga untuk setiap simpatisan yang mengambil bagian di dalam peribadahan secara online di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami semua dengan segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Bagi yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi yang bergumul dalam masalah ekonomi keuangan, yang bergumul belum mendapatkan keturunan dalam rumah tangga, yang bergumul belum memiliki pekerjaan, yang masih berjuang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, yang bergumul karena masalah-masalah kehidupan atau masalah-masalah dalam rumah tangga, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami tidak menjauh daripada Tuhan, tapi justru di tengah-tengah banyaknya badai pergumulan yang kami hadapi, kami semakin hari semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kami mendoakan juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu sepekan ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Bahkan juga bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena keberhasilan-keberhasilan yang mereka terima dari Tuhan. Keberhasilan karena kelulusan dalam pendidikan atau studi, keberhasilan dalam tugas pekerjaan mereka, bahkan keberhasilan-keberhasilan apapun yang saat ini telah mereka terima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi sukacita mereka di tengah-tengah keberhasilan dan kesuksesan yang sudah mereka alami dalam hidup. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan ya Bapa, setiap rencana-rencana kami ya Tuhan ke depan, khususnya sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2021, namun kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memulihkan kembali keadaan kami ini ya Bapa, agar setiap pandemi ini kami yakin dan percaya pasti akan berlalu. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong kami Tuhan, menguatkan kami agar kami tidak putus asa dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit ini. Biarlah di balik semua ini kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk para pelayan-Mu yang bertugas di dalam ibadah hari Minggu ini, baik itu pendeta, penatua atau diaken, bahkan juga petugas multimedia, bahkan kantoria, organis, bahkan anak-anak PA, bahkan juga pelayan PA yang hari ini terlibat dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun ke-62 Pelkat PA GPIB. Tuhan memberkati masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami Bapa, agar mereka senantiasa berjalan pada jalan Tuhan yang benar, sehingga masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga pada saat ini untuk bangsa negara kami, bagi orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan, bagi orang-orang yang saat ini menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan dalam hidup. Tuhan memberkati dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Besok kami akan memasuki minggu sepekan yang baru. Kami akan diperhadapkan dengan berbagai macam tugas, aktivitas dan kegiatan rencana kami. Kami mohon Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, agar kami dimampukan untuk mengerjakan, melaksanakan, menyelesaikan semua tugas-tugas kami dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Khususnya anugerahkanlah kesehatan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, inilah syukur hati kami kepadamu. Dengarkanlah doa kami Tuhan pada saat ini, doa yang kami naikkan dan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung, tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 2-3, menyatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak, dan dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Amin. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, supaya dalam masa kanak-kanak, anak dapat terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PAGPIB terus tumbuh, berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dengan berbagai karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PAGPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah, namun semangat anak-anak tidak patah. Bahkan kehadiran mereka dalam IMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PAGPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan engku yang terus berkreasi, mengajarkan cerita Alkitab, dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PAGPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PAGPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat? Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PAGPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang. Tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak, sebagai bagian dari keluarga besar GPIB, terus menopang dalam kasih, gumul juang PAGPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PAGPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayangan. Mari adik dan pelayan PAGPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani para sahabat, keluarga, orang tua, serta masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PAGPIB. Agar buah pelayanan dipetik
dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu KPA GPIB. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini bersyukur dalam ibadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, karena kami mau memberikan ketapatan hati pada pemerintah di hadapan dan bersama Tuhan. Kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak bersama dengan yang lain. Kami mau ikut membantu sesama. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.